Airlangga merupakan raja sekaligus pendiri kerajaan Kahuripan yang merupakan keturunan dari Empu Sindok. Di bawah pemerintahan Airlangga, Kahuripan dibawa menjadi sebuah kerajaan yang begitu disegani dan meneruskan terah raja-raja besar Jawa dari anaknya. Sebagaimana umumnya sosok raja, Airlangga juga begitu dihormati oleh rakyatnya. Sang raja juga memiliki pelayan khusus untuk menjalankan pemerintahan sehari-harinya. Hal yang sama juga terjadi pada Raja Airlangga. Di masa pemerintahan Airlangga, ia memiliki hak khusus atau istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang. Hal ini bertujuan untuk membalas jasa seseorang atau sekelompok orang. Status sosial di masa kekuasaan Airlangga inilah begitu diperhatikan. Bahkan konon pengaturan budak juga diatur oleh Airlangga. Dikutip dari buku, Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa Abad 11, dari Nini Susanti. Prasasti Baru berangkat tahun 952 Saka disebutkan, Raja Airlangga memiliki hak beberapa jenis budak yang hanya boleh dimiliki oleh raja saja. Selain itu dari Prasasti Baru tersebut disebutkan selain rakyat desa baru menikmati status sima, mereka juga berhak berhambakan dayang, hunjeman, nambi, dan pujut, yang menjadi hak raja dan keluarganya. Dayang adalah permaisuri atau putri raja, pujut konon budak yang berasal dari ras Negrito. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kelainan fisik dan dianggap memiliki kasekten atau yang berarti ilmu kesaktian. Pada perkembangan selanjutnya, hak istimewa itu dapat berupa gelar kehormatan, pemberian yang berkenaan dengan gaya hidup yaitu memakai atribut tertentu, hak untuk memakan makanan tertentu, hak untuk memiliki barang-barang tertentu, dan hak untuk memiliki model-model bangunan tertentu. Contohnya adalah Rakai Pangkaja Dyah Tumambong mendapat hadiah gelar halu, yaitu diperlakukan seperti adik raja karena jasa-jasanya mendoakan dan menyelamatkan raja di dalam peperangan. Kemudian keluarga Dyah Kakingadulenen, Dyah Kakinadulenen, juga mendapat hak-hak istimewa karena jasanya membela raja. Selanjutnya penduduk Karaman Ibaru mendapat hak istimewa yaitu boleh memelihara budak yang memiliki berbagai macam penampilan, dan Narotama sahabat raja dianugerahi gelar Rakai Kanuruhan karena jasa-jasanya. Konon kebiasaan menganugerahi hak-hak istimewa ini juga dianut dan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh raja-raja kerajaan Jenggala, Kediri, hingga berlanjut ke zaman Majapahit. Di Jawa Timur dahulu berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini disebut sebagai cikal bakal beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Kerajaan Kahuripan didirikan oleh Prabu Airlangga. Dilansir dari laman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Unair, Prabu atau Raja Airlangga juga dikenal dengan sebutan Erlangga. Raja Airlangga lahir di Bali pada tahun 990. Ia merupakan pendiri kerajaan Kahuripan dan memerintah dari tahun-tahun 1009 sampai tahun 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramo Tunggadewa. Mengenal Prabu atau Raja Airlangga. Airlangga yang berarti, air yang melompat, adalah putra dari seorang raja di Pulau Bali bernama Udayana dari kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa dan ibunya seorang Wangsa Isyana dari kerajaan Medang bernama Mahendradatta. Dilansir dari buku, Cerita Rakyat dari Kediri, Jawa Timur oleh Edi Santosa dan Umaryanto, Airlangga memiliki dua orang adik bernama Marakata dan anak bungsu. Adiknya Marakata menjadi raja penerus tahta ayahnya dan anak bungsu naik tahta sepeninggalan Marakata. Lalu bagaimana dengan Prabu Airlangga? Melihat dari prasastinya, Prabu Airlangga mengakui sebagai keturunan Empu Sindok dari Wangsa Isyana dari kerajaan Medang Mataram, Jawa Tengah. Berdirinya kerajaan Kahuripan dan asal-usul kota Kediri. Kerajaan Kahuripan ini berpusat di Kahuripan, Sidoarjo yang membentang dari Pasuruan hingga Madiun. Selain itu, pusat perdagangan saat itu berada di Surabaya dan Tuban. Lalu ia memperluas wilayahnya hingga ke Jawa Tengah. Kerajaan ini juga disebut sebagai asal-usul dari kota Kediri.
Hal ini berawal dari Raja Airlangga yang ingin menyerahkan tahtanya ke putri permaisurinya bernama Dyah Sanggramawijaya, namun putrinya tak ingin menjadi raja. Lalu Raja Airlangga menyerahkan tahtanya kepada kedua putranya bernama Raden Jayengrana dan Raden Jayanagara. Namun, mereka sudah tua dan ingin menjadi pertapa saja. Raja Airlangga ingin memberikan keadilan untuk kedua putranya. Lalu ia pun membagi kerajaannya menjadi dua wilayah di sebelah timur sungai dan sebelah barat sungai. Kerajaan di sebelah timur diserahkan kepada Raden Jayengrana dengan nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan, di sebelah barat sungai diserahkan kepada Raden Jayanagara dan diberi nama Kerajaan Kediri. Prabu Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya dan sangat mensejahterakan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dari pembangunan yang tercatat dalam prasasti peninggalannya yaitu pembangunan Sriwijaya Asrama tahun 1036, pembangunan Bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, perbaikan pelabuhan Hujung Galuh, pembangunan jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke daerah kerajaan, peresmian pertapaan Gunung Pucangan tahun 1041, pemindahan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Selain itu, terdapat prasasti yang mengungkapkan silsilah Prabu Airlangga menjadi koleksi di Indian Museum di Kolkata. Prasasti ini disebut dengan nama Prasasti Pucangan. Dilansir dari laman Detik Jatim, prasasti ini dibawa oleh Thomas Raffles dari Indonesia ke India. Prasasti ini ditemukan di Gunung Penanggungan, Trawas, Mojokerto. Prasasti Pucangan menuliskan silsilah dari Raja Airlangga dalam bahasa Jawa kuno dan satu sisi dengan bahasa Sanskerta.